Nah, yang terakhir ada memantul. Contohnya itu seperti ketika anak bermain bola kasti yang dilemparkan ke lantai itu, bola tersebut itu akan memantul. Seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan tentang gerak telah menarik perhatian orang selama ribuan tahun, sebab gerak merupakan fenomena esensial pada segala sesuatu yang mewaktu. Dalam hal ini, apapun yang termasuk dalam wujud material adalah identik dengan gerak itu sendiri, sehingga tidak ada apapun di alam ini yang diam. Seluruhnya senantiasa berada dalam perubahan terus-menerus tanpa pernah sedikit pun berhenti. Sedangkan perubahan itu sendiri tidak mungkin terjadi jika tidak ada sebab yang mendasarinya, seperti bola yang berpindah tempat akibat ditendang oleh kaki manusia, meja yang berada pada kelas berubah menjadi di luar kelas akibat dorongan dari manusia, dan sebagainya. Setiap gerak dan perubahan selalu merupakan akibat dari satu kehendak untuk mencapai tujuan tertentu. Berikutnya, mengapa gerak sangat menarik perhatian orang selama ribuan tahun? Karena gerak mempunyai banyak arti dan bentuk. Gerak biasanya didefinisikan sebagai pergeseran suatu objek dari satu titik ke titik yang lain. Juga bisa dianggap sebagai suatu gerak jika konstituen suatu objek dan bukan objek itu sendiri berubah kedudukannya, seperti perputaran pada suatu kincir angin. Namun, di dalam istilah filsafat, gerak mempunyai pengertian yang lebih luas. Misalnya, pada sebuah apel yang terjadi perubahan warna dari hijau menjadi kuning dan berubah lagi menjadi merah juga disebut sebagai gerak, yaitu gerak kualitatif. Demikian juga pertumbuhan sebuah pohon dari kecil menjadi pohon yang besar disebut gerak kuantitatif. Selanjutnya, tetapi orang-orang kuno menjawab pertanyaan tentang gerak dengan cerita tentang mistisisme dan roh yang hidup di dalam benda. Karena pada masa itu, bangsa Yunani terkenal yang kaya akan mitos atau dongeng, di mana mitos dianggap sebagai awal dari upaya orang untuk mengetahui atau mengerti. Mitos-mitos tersebut kemudian disusun secara sistematis yang untuk sementara kelihatan rasional, sehingga muncul mitos selektif dan rasional seperti syair karya Homerus, Orpheus, dan lain-lain. Tetapi saat munculnya filsafat, di mana arah dan perhatian pemikirannya kepada apa yang diamati sekitarnya, mereka membuat pertanyaan-pertanyaan tentang gejala alam yang bersifat filsafati atau berdasarkan akal pikiran dan tidak berdasarkan pada mitos. Seperti yang dijelaskan oleh Plato, yang membagi gerak dalam dua jenis, yaitu gerak yang dilakukan di luar benda dan gerak yang bergerak sendiri tanpa ada gaya yang diberikan dari luar. Gerak yang diberikan dari luar pada akhirnya tergantung pada gerak abadi dan yang bergerak sendiri dalam jiwa-jiwa atau roh-roh. Pada akhirnya, semua gerak dalam alam semesta tergantung pada aktivitas suatu jiwa dunia. Plato mempertahankan bahwa materi itu sendiri tidak aktif. Satu-satunya hal yang dapat menggerakkan hal-hal lain yang tidak bergerak adalah jiwa, yang dapat menggerakkan dirinya sendiri atau bergerak sendiri secara abadi. Karena jiwa dapat menggerakkan dirinya sendiri, maka juga dapat menggerakkan hal-hal yang tidak bergerak. Selanjutnya, selama kebudayaan Yunani klasik antara 600 sebelum Masehi dan 300 sebelum Masehi, orang-orang mulai melihat melampaui sihir dan roh-roh. Nah, di sini mengapa mereka menyebut gerak ini adalah sebuah sihir atau roh yang menjadikan suatu dapat bergerak, padahal
gerak pada dunia ini tidak dapat disebut sihir, sebab gerak memiliki perubahan karena akibat dari suatu kehendak untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya yaitu seorang filsuf Yunani tertentu, Aristoteles, menulis teori tentang alam semesta yang menawarkan tidak hanya penjelasan tentang hal-hal seperti gerak, tetapi ia juga menuliskan tentang rasa keindahan, keteraturan, dan kesempurnaan. Nah, ia itu berpandangan bahwa gerak yang terus-menerus itu tidak mungkin. Nah, Aristoteles sendiri meyakini bahwa gerak atau perubahan yang terjadi pada suatu adalah perubahan bagian luar. Dengan kata lain, gerak selalu disebabkan oleh gaya atau berupa tarikan atau dorongan. Seperti contoh, gerobak bergerak karena ditarik oleh seekor kuda atau seekor sapi atau hewan yang lain. Kemudian kapal layar bergerak karena didorong oleh angin. Jadi, gerak selalu disebabkan oleh gaya luar yang bekerja pada benda. Jika pada benda yang bergerak sama sekali tidak ada gaya luar yang bekerja, maka suatu waktu benda akan kembali ke keadaan alaminya, yaitu diam. Nah, benda tidak mungkin bergerak karena dirinya sendiri. Sedangkan keindahan menurut Aristoteles yaitu suatu keseimbangan, keteraturan, dan ketetapan ukuran material. Nah, bagi Aristoteles sendiri, dalam seni visual, ukuran itu sangat penting. Nah, dalam memberikan karakteristik mengenai apa yang disebut dengan indah, Aristoteles sendiri terpengaruh oleh pemikiran Plato atau gurunya sendiri. Nah, keduanya ini menekankan adanya kesatuan dan harmoni atau terjaringnya keserasian antara berbagai unsur yang disusun atau disatukan menjadi vokal utama pada suatu keindahan itu sendiri. Nah, ada beberapa ciri keindahan menurut Aristoteles, yaitu yang pertama, kesatuan atau keutuhan yang dapat menggambarkan kesempurnaan bentuk dan tidak ada yang lebih atau kurang, sesuatu yang pas dan khas atau sempurna. Kemudian harmoni atau keseimbangan atau unsur proporsi sesuai dengan ukuran yang khas. Kemudian kejernihan. Nah, yaitu segalanya yang memberikan suatu kesan yang jelas, terang, jernih, murni, dan tanpa adanya keraguan. Nah, kemudian teori tersebut tampaknya sesuai dengan gagasan lain yang dimiliki dan diyakini dikoreksi oleh orang-orang selama hampir 2000 tahun dan kemudian ditulis. Nah, karena Aristoteles adalah seorang penganut teori geosentris, dia itu berpikir bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Kemudian matahari, bulan, planet, dan bintang-bintang berputar mengitari bumi. Nah, teori ini itu dipercaya hingga kurun waktu yang sangat lama. Hingga kemudian para astronom lain seperti Copernicus, Galileo, dan Kepler dapat menunjukkan bahwa pemikiran Aristoteles adalah salah. Nah, selain itu Aristoteles juga memiliki keyakinan bahwa benda-benda langit itu hidup. Mereka adalah makhluk hidup yang paling sempurna seperti dewa atau Tuhan. Maka dari itu benda-benda langit dapat berada di luar angkasa tanpa memerlukan sayap. Nah, setelah karya Galileo dan Newton selama tahun 1600-an itu muncul pemahaman baru yang benar tentang gerak yang dikembangkan. Nah, pada sebelumnya Aristoteles itu mengajarkan benda yang lebih berat jatuh lebih cepat ketimbang benda yang lebih enteng, dan bergenerasi-generasi kaum cerdik itu pandai menelan pendapat filosof Yunani ini yang sangat berpengaruh besar terhadap pengetahuan. Nah, tetapi Galileo ini tuh memutuskan mencoba dulu benar atau tidaknya. Dan lewat serentetan eksperimen, dia berkesimpulan bahwa Aristoteles itu keliru. Yang benar adalah baik benda berat maupun enteng jatuh pada kecepatan yang sama, kecuali sampai batas mereka berkurang kecepatannya
akibat pergeseran udara atau kebetulan kebiasaan, Galileo ini melakukan percobaan melempar benda dari menara Pisa tampaknya tanpa sadar. Nah, mengetahui hal ini, Galileo sendiri itu mengambil langkah-langkah lebih lanjut, yaitu dengan hati-hati dia itu mengukur jarak jatuhnya pada saat yang ditentukan dan mendapat bukti bahwa jarak yang dilalui oleh benda tersebut adalah berbanding seimbang dengan jumlah detik kuadrat jatuhnya benda. Nah, penemuan ini memiliki arti penting tersendiri. Bahkan lebih penting lagi, Galileo berkemampuan menghimpun hasil penemuannya dengan formula matematik. Penggunaan yang luas, formula matematik dan metode matematik merupakan sifat penting dari ilmu pengetahuan modern. Nah, sumbangan besar Galileo lainnya ialah penemuannya mengenai hukum kelembaman sebelumnya, yaitu orang percaya bahwa benda bergerak dengan sendiri cenderung menjadi makin pelan dan sepenuhnya berhenti kalau saja tidak ada tenaga yang menambah kekuatan agar terus bergerak. Nah, tetapi percobaan Galileo ini membuktikan bahwa anggapan itu keliru, yaitu bila mana kekuatan melambat, seperti misalnya pergeseran, dapat dihilangkan, benda bergerak cenderung tetap bergerak tanpa batas, dan ini merupakan suatu prinsip penting yang telah berulang kali ditegaskan oleh Newton dan digabungkan dengan sistemnya sendiri sebagai hukum gerak pertama, salah satu prinsip dalam ilmu pengetahuan. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan ide tentang gerak adalah cerita yang luar biasa dan menarik. Apa yang akan kita pelajari dalam subjek ini? Bagaimana mendeskripsikan dan menggunakan beberapa sifat gerak. Hal ini akan memberikan beberapa pemahaman dasar tentang gerak dan akan sangat membantu dalam memahami beberapa aspek penting astronomi dan ilmu kebumian, serta pergerakan makhluk hidup. Menyinggung tentang konsep gerak Newton dan Galileo. Menurut Newton, yaitu penemu hukum gravitasi. Dikisahkan bahwa Newton tertidur di bawah pohon apel, kemudian ada sebuah apel yang jatuh dan mengenai kepalanya. Nah, dari kejadian itu, Newton pun mulai menganalisa mengapa buah apel itu bisa jatuh, sehingga ditemukanlah hukum gravitasi, yaitu benda apapun yang berada di atas atmosfer akan ditarik oleh bumi. Setiap benda yang memiliki massa selalu ada gaya gravitasinya. Kemudian, konsep gerak Galileo yaitu hukum benda jatuh. Pada masa lampau, orang-orang mempercayai pemikiran bahwa benda yang lebih berat jatuh lebih cepat dari benda yang lebih ringan, dan laju benda sebanding dengan berat. Namun, kemudian pemahaman ini dipatahkan oleh pendapat Galileo, yaitu semua benda akan jatuh dengan kecepatan konstan yang sama jika tidak ada udara dan hambatan lainnya. Nah, dari dua konsep Newton dan Galileo itu, untuk diterapkan kepada anak usia dini, maka mereka dapat diberikan kegiatan yang berputar mengenai gravitasi. Jadi, anak-anak bisa diberikan berbagai macam benda dengan berbagai macam berat yang berbeda. Mereka akan menganalisa mana benda yang lebih berat, mana yang lebih ringan. Kemudian mereka akan menjatuhkan benda itu bersamaan di ketinggian yang sama dan waktu yang sama. Kemudian kembali menganalisa manakah benda yang jatuh lebih dahulu, manakah jatuh yang terakhir. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.